dalam pemahaman dan kolaborasi lintas keahlian dalam menangani kegawat daruratan. Melalui diskusi interaktif, para pembicara kita akan membahas praktik-praktik terbaiknya. Di sini kita sudah ada bersama pembicara pertama kita, yaitu Dr. Amelia Suko. Saat ini beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Dr. Murjani Sampit. Beliau lulusan dari spesialisasi anak di Universitas Diponegoro. Kepada Dokter Amelia Suko, apa kabar dok? Sudah bergabung kah? Baik, sudah gabung dokter. Oke dokter, silakan dokter, silakan dimulai. Teman-teman kita sambut bersama Dokter Amelia Suko. Dokter, waktunya 45 menit tanpa interupsi. Silakan dokter. Saya share screen dulu ya. Oke. Selamat siang teman-teman sejawat sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan ke saya. Saya Dr. Amelia Suko, saya spesialis penyakit dalam. Maaf, ini saya webinarnya dari Poliklinik Rumah Sakit ya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang krisis hiperglikemi. Oke. Krisis hiperglikemi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu diabetik ketoasidosis yang disingkat dengan DKA atau dalam bahasa Indonesia biasanya kita kenal dengan KAD, dan hiperglikemik hiperosmolar state disingkat dengan HHS. DKA dan HHS ini adalah salah satu komplikasi dari diabetes yang paling berat dan mengancam nyawa. Dan parahnya trennya semakin meningkat belakangan ini. Data menunjukkan angka rawat inap akibat DKA ataupun HS ini dia naik sebesar 55% dalam satu dekade terakhir, terutama pada kelompok usia di atas 45 tahun. Dengan faktor pemicu yang paling banyak adalah infeksi, terutama infeksi saluran kemih dan pneumonia, dan terapi insulin yang dihentikan, baik oleh karena pasien itu lupa, kehabisan obat, atau dengan sengaja dia tidak mau pakai insulin. Dan terapi utama pada krisis hiperglikemi sendiri adalah terapi cairan, terapi insulin, koreksi elektrolit, dan terapi dari faktor pemicunya. Supaya kita bisa memberikan tata laksana yang tepat, maka kita juga harus memahami tentang krisis hiperglikemi itu sendiri. Jadi, diabetik ketoasidosis itu adalah suatu keadaan yang terjadi di mana saat tubuh kita itu tidak mampu memproduksi cukup insulin dibarengi dengan peningkatan hormon-hormon kontrannya seperti glukagon, kortisol, epinefrin, dan growth hormone. Di mana tanpa insulin yang cukup, tubuh mulai menggunakan lemak sebagai sumber energi. Pergeseran ini dia akan menyebabkan penumpukan asam, yaitu keton, di aliran darah. Kombinasi antara defisiensi insulin dan peningkatan hormon-hormon tadi akan menyebabkan lipolisis, oksidasi asam lemak hepatik, dan produksi keton yang berlebihan yang berujung pada ketonemia dan asidosis metabolik. Selanjutnya kita ke hiperglikemik hiperosmolar state. HHS ini khasnya adalah dia kadar gulanya sangat tinggi. Biasanya dia lebih dari 600 mg per desiliter, jauh lebih tinggi dibandingkan diabetik ketoasidosis. Perbedaan antara DKA dan HS ini adalah derajat insufisiensi insulinnya. Di mana kalau pada hiperglikemik hiperosmolar state, defisiensi insulinnya itu dia tidak seberat pada DKA. Sehingga masih ada cukup insulin untuk mencegah terjadinya ketogenesis atau penumpukan keton, tapi insulinnya ini sendiri dia tidak cukup untuk mencegah terjadinya hiperglikemia karena glukosa meningkat juga dari peningkatan produksi hepatik dan penurunan utilisasi glukosa oleh jaringan perifer. Hiperglikemi menyebabkan diuresis osmotik sehingga terjadi dehidrasi dan hemokonsentrasi. Jika intake cairan tidak mencukupi, maka akan berujung pada kondisi hiperosmolar, gangguan ginjal, dan penurunan kesadaran. Tanda dan gejala dari krisis hiperglikemi sendiri yaitu adanya rasa haus yang berlebihan, adanya poliuri, adanya mual, adanya nyeri perut, penurunan kesadaran, ada rasa malaise, sesak nafas, dan ada data yang sangat menarik karena Indonesia termasuk di dalamnya.
yaitu tentang faktor pencetus terjadinya KAD pada pasien dewasa. Di mana ternyata di Indonesia hampir 6 dari 10 pasien KAD itu pencetusnya adalah infeksi, terutama infeksi saluran kemih atau pneumonia. Berhenti pemakaian insulin itu ternyata hanya sebagai faktor pencetus itu cuma hanya sekitar 13%. Jadi penting sekali peran dari teman-teman sekalian, terutama dokter umum sebagai ujung tombak layanan primer, di mana pasien kalau ada pasien DM kita harus benar-benar aware untuk diagnosis infeksinya, terapinya juga harus benar-benar adekuat. Jangan sampai pasien itu datang ke kita tidak kita diagnosa infeksinya atau terlewat dan terapinya untuk diabetesnya juga tidak adekuat. Karena nanti tahu-tahu pasiennya bisa datang ke UGD dalam keadaan gula darah sudah sangat tinggi dengan penurunan kesadaran, ternyata pasiennya KAD atau HS gitu. Sekarang kita masuk ke kriteria diagnosa. Selalu tetap dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang sesuai. Di mana anamnesisnya harus terarah, terutama mencari tanda dan gejala dari krisis hiperglikemi dan mencari faktor pencetusnya. Pemeriksaan fisik yang kita lakukan ada tanda vital, kita ukur GCS pasien, terus cari apa ada tanda-tanda dehidrasi atau tidak, cari ada tanda shock atau tidak, dan tanda kegawatan lainnya. Lalu kita lakukan EKG untuk mencari gambaran ada atau tidaknya hiperkalemi atau aritmia lainnya, dan kita bisa lakukan cek lab, bisa GDS, elektrolit, BGA. Di rumah sakit yang lebih canggih, kita bisa lakukan pemeriksaan beta hidroksibutirat, atau kalau tidak kita lakukan pemeriksaan keton urin, lalu darah lengkap, urea, kreatinin, dan screening infeksi jika kita curiga mengarah ke situ. Lalu ini perbedaan KAD dan HHS secara klinis, di mana KAD itu dia terjadinya lebih akut, timbul dalam hitungan jam atau hari. Sementara HHS itu terjadinya dia lebih lama, perlahan. Dia hitungannya dari hari hingga minggu. Dan pasien KAD biasanya masih sadar, sementara HHS lebih sering pasien datang sudah dalam kondisi penurunan kesadaran. Untuk gejala poliuri, polidipsi, penurunan berat badan, dan dehidrasinya sama. KAD lebih sering disertai mual, muntah, dan nyeri perut, sementara HS itu sering disertai penyakit penyerta akut lainnya. Lalu pada KAD biasanya juga ada nafas kusmol karena ada asidosis metabolik yang berat. Lalu ini untuk kita sebagai gampangnya untuk membuat kriteria diagnostik untuk KAD maupun HS. KAD atau dalam bahasa Inggris DKA, D. D-nya berarti pasien ini harus ada diabetes. Dikatakan diabetes jika glukosanya datang itu lebih dari 200 waktu datang kita evaluasi atau adanya riwayat diabetes sebelumnya. Lalu K adanya ketosis di mana kadar beta hidroksibutiratnya lebih dari 3 milimol per liter atau positif 2 pada pemeriksaan keton urin atau lebih. Dan dan yang A yaitu adanya metabolic acidosis di mana pH-nya kurang dari 7,3 dan atau kadar bikarbonatnya dia kurang dari 18 milimol per liter. Sedangkan untuk HHS kita cara mengingatnya H yang pertama hiperglikemi, kadar glukosanya kalau HHS itu biasanya dia lebih dari 600. H yang kedua yaitu hiperosmolaritas, osmolaritas serumnya dia lebih dari 300 miliosmol per kilo, bisa kita hitung dengan 2 kali Na ditambah glukos, ada rumusnya di situ ya. Dan untuk S adalah tidak adanya, absensnya ketonemi yang signifikan. Jadi beta hidroksibutiratnya dia kurang dari 3 atau keton urinnya dia kurang dari 2. Dan tidak ada asidosis di mana pH-nya dia lebih dari 7,3 dan kadar bikarbonatnya dia lebih dari 15 milimol per liter. Lalu keparahan KAD juga dikelompokkan menjadi ringan, sedang, dan berat. Pembedanya di ketonnya dan juga di asidosisnya. Dan ini berkonsekuensi dengan kesadaran pasien yang akan semakin menurun kalau semakin berat dari ketoasidosis itu sendiri. Sekarang kita lanjut untuk strategi terapi. Ada 3 pilar utama untuk tata laksana dari krisis hiperglikemi, yaitu satu kita lakukan terapi cairan, kedua insulin, ketiga dari elektrolitnya atau khususnya kalium, satu lagi yaitu terapi dari faktor pencetusnya. Kita mulai dari terapi cairan.
Pertama, kita tentukan status cairan pasiennya terlebih dahulu. Apakah pasien ini dia hipovolemi berat, ringan, atau ada gangguan dan ada atau tidaknya gangguan kardiak. Jika hipovoleminya berat, maka kita berikan NaCl 0,9% atau RL 1 liter per gram. Jika hipovoleminya ringan, kita bisa berikan NaCl 0,9% atau kristaloid lain 500 cc atau 1 liter per jam selama 2-4 jam pertama. Sambil kita nilai tekanan darah, heart rate, sebalan cairan pasien, dan hati-hati pada pasien yang rentan overload, seperti pada pasien lansia, wanita hamil, dan pasien dengan penyakit jantung atau penyakit ginjal. Lalu untuk pemberian insulin sendiri untuk pasien KAD kita bedakan lagi apakah KAD pasien ini ringan, sedang atau berat sesuai kriteria yang tadi sudah kita lihat sama-sama. Untuk KAD ringan kita berikan insulin kerja pendek subkutan dengan dosis 0,1 unit per kilo berat badan. Dosis tersebut kita berikan setiap 1 jam atau bisa kita juga diulang dengan dosis 0,2 unit per kilo berat badan setiap 2 jam. Untuk KAD dengan yang derajat sedang atau berat, kita berikan insulin kerja pendek secara intravena dengan dosisnya 0,1 unit per kilo berat badan sambil menyiapkan siring pump atau infus pump. Kemudian dilanjutkan dengan dosis 0,1 unit per kilo berat badan per jam, bisa dengan siring pump, infus pump, atau jika tidak ada bisa dengan infus biasa, insulin dimasukkan ke pelabot infus. Kemudian kita hitung untuk mencapai TPM yang sesuai untuk mencapai target dosis yang kita kehendaki. Sementara untuk HS, kita berikan insulin kerja pendek intravena dengan dosis 0,05 unit per kilo berat badan per jam. Setelah terapi insulin berjalan, kita pantau kadar gula darah sewaktunya setiap 1 jam. Setelah kadar GDS mencapai target di bawah 250, maka kita turunkan dosis insulin menjadi 0,05 unit per kilo berat badan per jam IV atau pada keadaan ringan jika kita gunakan insulin subkutan kita turunkan jadi 0,05 unit per kilo berat badan per jam atau 0,1 unit per kilo berat badan per 2 jam. Kalau pada KAD kita targetnya kita pertahankan kadar GDS itu antara 150 sampai 200, sedangkan pada HHS targetnya 200 sampai 250. Kemudian kita beranjak ke elektrolit. Meskipun pasien mengalami depresi kalium karena osmotik diuresis, muntah dan hiperaldosteronisme, sebagian besar pasien KAD memiliki kadar kalium yang normal atau tinggi. Hal ini disebabkan oleh asidosis metabolik dan defisiensi insulin yang menyebabkan kalium berpindah dari intrasel ke ekstrasel. Terapi insulin yang kita berikan, koreksi asidosis, terapi cairan, dan peningkatan kaliuresis yang itu akan menurunkan kadar serum kalium secara bertahap. Jadi dalam 48 jam pertama itu kadar kalium itu biasanya bisa turun 1-2 milimol per liter. Sehingga kita perlu mencegah terjadinya hipokalemi. Pada pasien yang kadar kaliumnya datang ke kita itu dia sudah di bawah 3,5, maka kita berikan KCl 10-20 milimol per liter per jam. Sampai kaliumnya naik di atas 3,5. Jika kadar kaliumnya yang pasien datang ke kita itu antara 3,5 sampai 5, bisa kita berikan KCl 10-20 milimol per liter dalam tiap liter cairan IV yang kita berikan untuk mempertahankan kadar kaliumnya itu antara 4-5 milimol per liter. Jika kadar kalium awalnya pasien datang itu dia sudah lebih dari 5, maka kita mulai terapi insulin, tetapi jangan diberikan dulu tambahan untuk koreksi kalium dulu. Kita cek elektrolit ulang setiap 2 jam. Jika dalam evaluasi nanti kadar kalium turun, baru kita berikan KCl sesuai dengan kadar kalium yang terbaru. Seperti itu terapi-terapi utama pada krisis hiperglikemi. Mungkin teman-teman ada yang berpikir, saya tuh kerjanya di puskesmas atau di klinik dan tidak ada pemeriksaan elektrolit, tidak ada, mungkin ada yang tidak ada insulin atau tidak ada sharing pump. Kalau menurut saya sih tidak apa-apa, kerjakan saja dulu apa yang bisa dikerjakan di tempat kerja teman-teman sekalian. Jadi minimal teman-teman sudah bisa memberikan terapi cairan, di mana kalau adanya NaCl 0,9% bisa diberikan, atau kalau adanya RL boleh diberikan RL. Lalu kalau misalnya syukur-syukur ada insulin di tempat kerjanya teman-teman dan sejawat sekalian, bisa diberikan insulin dengan bolus awal subkutan atau intravena. Kemudian setelah itu, setelah diberikan terapi awal, cairan, segala macam, kalau ada insulin beri insulin, lalu teman-teman sejawat bisa segera rujuk pasiennya ke UGD rumah sakit terdekat untuk dilakukan tata laksana lebih lanjut dan pemeriksaan lebih lanjut.
Selain diagnosa dan tata laksana, peran teman-teman sejauh sekalian juga sangat penting dalam pencegahan dari krisis hiperglikemia. Penting sekali kita mengedukasi pasien-pasien kita, di mana kita edukasi untuk diet sehat dan seimbang, perbanyak sayuran, protein rendah lemak, seperti ayam tanpa kulit, ikan, telur, tahu, karbohidratnya whole grain, lalu batasi jumlah gula tambahan, batasi makanan olahan, batasi minuman manis, terus itu olahraga yang rutin, tidurnya cukup, kendalikan stres, lalu tekankan juga pentingnya kontrol rutin dan pemantauan secara berkala kepada pasien-pasien ini. Kita juga harus menyampaikan pentingnya kepatuhan minum obat, baik obat oral maupun injeksi insulin. Seperti tadi sudah kita bahas, penghentian terapi menjadi salah satu penyebab dari krisis hiperglikemi. Di samping itu, dengan kontrol rutin, kita bisa mendeteksi masalah-masalah yang berpotensi menyebabkan krisis hiperglikemi di kemudian hari. Sebagai simpulan, penting untuk kita memahami apa itu krisis hiperglikemi. Kita harus bisa mendiagnosa KAD dan HS secara tepat dan cepat, sehingga bisa segera memberikan terapi utamanya, baik itu cairan, insulin, elektrolit, dan terapi faktor pencetusnya. Lalu sesuaikan dengan apa yang tersedia di tempat kerja teman-teman sejawat sekalian. Berikan semaksimal mungkin apa yang bisa kita berikan. Kemudian teman-teman juga dapat segera merujuk ke rumah sakit terdekat. Dan terakhir, penting sekali kita harus mengedukasi pasien kita untuk mencegah terjadinya krisis hiperglikemi, mendeteksi faktor-faktor pencetus seperti infeksi, dan memberikan terapi sedini mungkin untuk meminimalkan angka kejadian krisis hiperglikemi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih dokter, presentasi yang sangat luar biasa dan dengan mudah kami bisa memahaminya. Oke dokter jangan kemana-mana dulu karena di akhir sesi nanti kita ada tanya jawab ya dok ya. Oke kalau begitu kita panggil pembicara kedua kita. Di sini ada seorang dokter spesialis paru yang luar biasa. Beliau adalah lulusan dari Universitas Airlangga Surabaya, saat ini bekerja sebagai dokter spesialis paru di RSUD Dr. Murjani Sampit. Kita panggil bersama Dr. Efrem Kendek Biring, spesialis paru. Silakan dokter. Terima kasih. Apa kabar Ya, dokter? baik, Semoga baik. sehat selalu ya. Saya coba share dulu ya. Iya, silakan dokter. Waktunya 45 menit tanpa interupsi. Silakan. Oke. Nah, sudah terlihat. Saya- Ntar dulu. Hmm, sudah terlihat? Sudah dok, Dokter, sudah. Cuman kayaknya Mana mungkin sebaiknya di ini? ini kan dok, di Ah, slide Zoom dok. di mana pilihnya ini? Eh, ini dokter di yang pojok Mantap. kiri yang ketiga tuh dok. Bentar dulu. Mana ini? Screenshotnya ya, belum ya? Iya belum dok. Kenapa nggak mau berpindah nih? Ya saya. Kok di definisi asma aja? Dokter maaf mungkin di ini dulu dok di slide Zoom-nya dulu dok. Bentar. Sebenarnya sudah open ini. Tapi kok nggak bisa saya kendalikan dari sini ya? Definisi Dokter mau kami bantu dokter? G. Iya. Siap. Oke baik dokter. Berarti ini saya Dokter Chandra akan membantu dokter sebentar ya. sudah. Silakan dokter.
Ya, mulai yang PPT yang pertama nggak muncul. Belum bisa yang pertama. Oh ya, ini sudah muncul nggak? Sudah, dokter, ini sudah mulai latar belakang, dokter. Oke, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya untuk menyampaikan tata laksana eksaserbasi akut asma dan PPOK. Sebagai latar belakang, asma merupakan mempengaruhi sekitar 300 juta individu di seluruh dunia dengan angka kematian sekitar 1.000 per hari sehingga masih menjadi masalah kesehatan yang serius. Prevalensi asma di Indonesia sekitar 4,5% dengan jumlah kematian sekitar 11 juta kasus. Meskipun pengobatan yang efektif, angka morbiditas dan mortalitas masih tetap tinggi. Saat ini PPOK merupakan penyebab kematian ketiga di dunia dengan angka sekitar 3,2 juta kematian tercatat pada tahun 2019. Prevalensi asma sendiri di Indonesia diperkirakan sekitar 5,6% dengan kasus sekitar 4,8 juta. Hampir 90% kematian karena PPOK terjadi pada usia di atas 70 tahun, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah. Asma sendiri didefinisikan sebagai suatu penyakit pernapasan heterogen dengan karakteristik peradangan kronis saluran napas, ditandai dengan riwayat gejala pernapasan seperti mengik, sesak napas, dada terasa berat, dan ada batuk, yang bervariasi dari waktu ke waktu dan intensitasnya disertai dengan variasi hambatan aliran udara ekspirasi. Keterbatasan aliran udara ini dapat menjadi persisten di kemudian hari. Menurut onsetnya, terdiri dari asma stabil dan asma eksaserbasi. Bagaimana cara mendiagnosa asma? Dari pemeriksaan anamnesa, kemungkinan sudah ada riwayat asma sebelumnya yang disampaikan oleh pasien, tetapi kita tidak berhenti hanya sampai percaya pada pasien bahwa memang dia sakit asma. Karena banyak, terutama kita di Kalimantan Tengah, kalau sudah sesak, selama ini selalu dia bilang, oh saya asma. Tapi kita harus yakin bahwa dari anamnesanya, bahwa memang itu adalah asma. Dia mempunyai gejala yang khas. Jadi gejalanya lebih dari satu, misalnya dia sesak napas disertai dengan bunyi bengek, biasanya batuk atau dada terasa berat. Biasanya itu lebih umumnya pada malam hari. Dan bila sudah ada memang terdiagnosa asma sebelumnya, maka akan ada bukti aliran udara yang bervariasi. Dari pemeriksaan fisik, kita dapatkan wheezing inspirasi. Jadi ini menjadi catatan penting karena wheezing ekspirasi menjadi catatan penting bahwa kadang-kadang wheezing itu bisa terjadi juga pada obstruksi saluran napas bagian atas, tetapi dia biasanya wheezing inspirasi. Ada beberapa kasus yang biasa eh, kami dapatkan, ternyata itu adalah sumbatan jalan napas bagian atas. Jadi perkiraannya asma ternyata dia itu wheezing inspirasi. Kalau dia asma biasanya wheezing ekspirasi. Tetapi biasa juga kita dapatkan, tidak akan kita dapatkan wheezing bila serangan itu berat sekali yang mengancam nyawa. Jadi ada namanya fenomena
silent chest. Dapat kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti spirometri. Kita akan lakukan namanya tes reversibilitas. Pasien kita lakukan spirometri. Kemudian setelah itu kita lakukan nebulisasi sabah 0,5%, 0,5 mili, 15 menit. Kemudian kita lakukan tes spirometri lagi, maka PEP1-nya akan meningkat sekitar 200 mili atau 12%. Bisa juga kita lakukan pengukuran arus puncak ekspirasi dengan menggunakan piclometer. Nah, ini adalah piclometer. Biasanya pada pasien-pasien asma arus puncak ekspirasinya menurun setelah kita berikan bronchodilator, maka dia akan meningkat sekitar 20%. Bisa juga kita ukur kadar konsentrasi atau fraksi nitrit oxide pada hembusan nafasnya dengan menggunakan alat yang ini. Jika dia asma, maka terjadi peningkatan daripada fraksi NO-nya ya. Bisa juga kita periksa kadar eosinofil total. Biasanya pada asma meningkat lebih atau sama dengan 300 atau terjadi peningkatan 4%. Asma eksaserbasi sendiri didefinisikan sebagai peningkatan gejala sesak napas, batuk, mengih atau dada terasa berat, dan terjadi penurunan fungsi paru secara progresif. Ini adalah gambar fenomena gunung es di laut. Ya, jadi pada penderita asma itu ada namanya gambaran fenomena gunung es. Biasanya memang gejalanya itu suboptimal. Jadi pasien tidak merasa bahwa terjadi inflamasi yang kronis pada saluran napas. Jadi pada asma itu sebenarnya di bawahnya itu terjadi inflamasi yang kronis tanpa disadari oleh pasien. Nah, pada eksaserbasi ternyata peradangannya itu semakin memburuk. Penting untuk mengidentifikasi pasien berisiko terjadinya kematian terkait asma supaya penanganannya lebih baik. Morbiditas dan mortalitas terutama terkait dengan keparahan eksaserbasi yang tidak ditanggapi serius, serta keterlambatan untuk merujuk ke rumah sakit atau fasilitas gawat darurat. Ini adalah gambar daripada penampang saluran udara orang normal, individu yang asma, dan asma eksaserbasi. Dapat kita lihat lumen saluran napas pada pasien asma eksaserbasi memang sangat menyempit, bahkan bisa sampai menutup. Kita bisa lihat juga otot polos saluran napasnya menjadi lebih lebar. Jadi dia terjadi kontriksi. Ini adalah gambaran histopatologi pada individu yang non-asma dan asma. Apa aja faktor penyebab eksaserbasi? Yang utama adalah adanya biasanya infeksi pernapasan, pajanan alergi, ada polusi udara, dan perubahan musim, serta teknik inhaler yang salah. Juga terjadi pada kepatuhan yang suboptimal terhadap penggunaan obat-obat reliever maupun kontrolernya. Kemudian juga ada faktor komorbidnya seperti kecemasan, depresi, dan obesitas. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi yaitu penggunaan SABA yang berlebihan. Di kenyataannya, banyak pasien asma itu lebih nyaman merasa menggunakan SABA tunggal. Dalam hal ini misalnya dia pakai Ventolin aja atau Berotek. Nah, hal ini bila dia menggunakan berlebihan, maka akan terjadi penurunan respon pada reseptor betanya
sehingga eh, terjadi penurunan respon daripada sabahnya. Ditambah lagi dia hanya menggunakan sabah, tidak menggunakan pengontrol, yaitu dalam hal ini steroid. Sebagaimana kita ketahui bahwa asma adalah penyakit inflamasi, maka mestinya yang paling utama adalah antiinflamasinya. Dalam hal ini steroid. Dan juga masalah sosial dan ekonomi. Nah, tujuan tata laksana asma eksaserbasi yang pertama yaitu menghilangkan obstruksi secepat mungkin, menghilangkan hipoksemia, mengembalikan paru-paru ke kondisi normal secepat mungkin, dan mencegah kekambuhan. Ini adalah alur tata laksana asma eksaserbasi di fasilitas primer menurut Gina. Jadi pasien yang datang itu biasanya akut atau subakut eksaserbasi. Kita perlu menilai apakah memang ini suatu asma. Jadi dari pemeriksaan anamnesa, dari ada riwayat sebelumnya, dari pemeriksaan fisik. Jadi kita harus betul-betul mendiagnosa bahwa memang ini pasien asma. Kemudian kita eh, lihat faktor-faktor asma terkait kematian. Kemudian eh, kita tentukan derajat keparahan daripada asmanya. Dikatakan dia ringan atau sedang bila pasien masih bisa eh, berbicara dengan frase, kemudian pasien itu lebih banyak memilih duduk daripada baring, tidak ada agitasi, terjadi peningkatan daripada eh, laju nafasnya, tidak ada penggunaan otot bantu napas, heart rate-nya masih sekitar 100 sampai 20, 120 menit kali per menit, kemudian saturasi oksigennya pada udara ruangan masih sekitar 90 sampai 95. Bila kita ada pemeriksaan arus puncak ekspirasi atau maka TEF-nya masih di atas 50%. Nah, langkah selanjutnya adalah segera kita lakukan terapi dengan sabar. Kalau memang ada yang MDI, maka kita lakukan 4 sampai 10 kali semprotan. Lebih bagus kalau dia menggunakan spacer. Jadi setiap 20 menit. Dalam 1 jam bisa 3 kali. Kemudian kita berikan prednisolon pada dewasa 40 sampai 50 miligram. Kemudian tetap kita berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi 93 sampai 95%. Bila terjadi perburukan, maka kita transfer ke fasilitas gawat darurat. Sementara menunggu, kita tetap memberikan sabah, kemudian kita berikan ipratropium bromide, O2, dan sistemik kortikosteroid. Kita evaluasi 1 jam, kemudian 1 sampai 2 jam kita evaluasi sambil meneruskan terapinya. Bila terjadi perbaikan, kita nilai untuk pemulangan pasien dari puskesmas. Bila terjadi perbaikan gejala dan pada PFR-nya terjadi perbaikannya, kemudian saturasi oksigennya di atas 94% pada udara ruangan dan
sumber daya di rumah tersedia. Perlu kita eh, penekanan pada pasien yang akan kita pulangkan dari puskesmas. Relievernya kita berikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kontrolernya kita mulai kalau memang pasien itu belum pernah menggunakan kontroler atau kita mulai naikkan ICS-nya dari yang biasa. Kemudian kita cek teknik inhalernya selama ini apakah memang sudah benar dan kepatuhannya. Karena ini biasanya ini juga yang paling sering menyebabkan eksaserbasi. Selanjutnya prednisolon kita lanjutkan biasanya 5 sampai 7 hari ya. Kemudian kita follow up 2 sampai 7 hari kemudian. Apa yang kita follow up? Di follow up adalah gejala dan tandanya. Apakah memang eksaserbasinya terjadi perbaikan? Apakah perlu prednisolonnya dilanjutkan? Kemudian bagaimana dengan relievernya? Biasanya kita kurangi. Dan kalau memang dia menggunakan ICS, maka dilanjutkan, dipertimbangkan untuk dilakukan ICS dosis tinggi jangka waktu pendek ya, 1 sampai 2 minggu. Jadi selama 1 sampai 2 minggu dia menggunakan ICS dosis tinggi. Kemudian kita cek faktor-faktor risikonya. Kalau ya seperti teknik penggunaan obatnya, kepatuhannya, ya. Kemudian kita lakukan rencana aksinya, eh, apakah memang pasien memahami penyakitnya, eh, apakah penggunaan obatnya sudah sesuai, dan apakah perlu modifikasi daripada obatnya. Kalau dia berat, maka dikatakan berat kalau pasien itu hanya bisa berbicara kata demi kata, jadi terputus-putus. Pasien itu lebih memilih duduk sambil bungkuk ke depan. Respiratory rate-nya lebih dari 30 per menit. Tampak pasien menggunakan otot bantu napas. Pulse rate-nya lebih dari 120 kali per menit. Dan saturasi oksigennya kurang dari 90% pada udara ruangan. Jika ini severe, maka kita rujuk ke fasilitas kesehatan yang mempunyai kegawat daruratan, penanganan kegawat daruratan ya. Kalau dari penilaian kita ada tanda-tanda yang mengancam nyawa seperti tampak pasien mengantuk, bingung, dan ada tanda-tanda silent chest, artinya kita tidak dengar wheezing lagi karena betul-betul lumen saluran napasnya sudah menutup akibat daripada inflamasi, sehingga tidak akan kita dengar lagi suara nafasnya. Ini sangat urgen untuk kita perlu transfer sambil memberikan SABA, ipratropium bromide, O2, dan sistemik kortikosteroid. Bagaimana tata laksana asma eksaserbasi di unit gawat darurat? Tentunya penilaian awal kita yaitu airway, breathing, dan sirkulasinya. Bila terdapat tanda-tanda seperti pasien ngantuk, kebingungan, dan ada silent chest, maka kita lakukan start dengan SABA dan O2 sambil kita ambil blood gas-nya ya.
Karena di UGD pasti sebagian besar sudah bisa kita periksa AGD-nya. Bila tanda-tanda ini tidak ada, maka eh, eh, itu kita eh, kirim sesuai dengan status klinisnya berdasarkan daripada derajat keparahannya. Seperti pada eh, bagan sebelumnya, kita tentukan apakah dia masuk ringan, sedang, atau berat. Nah, kalau dia ringan sedang, maka kita lakukan start dengan Sabah. Kemudian sambil tetap memberikan support O2 untuk menjaga saturasi 93 sampai 95. Bila dia memang moderat, maka kita tambah ipratropium bromide. Di Gina yang sekarang dia bilang oral steroid, ya, dan pertimbangkan menggunakan high dose inhaler kortikosteroid. Ya. Bila terjadi sesudah itu kita evaluasi 1 jam kemudian, ya. Bila tetap terjadi desaturasi, maka kita terapi sebagai yang berat dan kita perlu pertimbangkan untuk dikirim ke ICU untuk pertimbangan pemakaian ventilator. Jadi intinya bahwa setelah kita terapi, kita itu assess 1 sampai 2 jam. Apakah responnya baik atau buruk? Nah, kalau dia misalnya kita ada pemeriksaan arus puncak ekspirasi, bila PF-nya naik di antara 60 sampai 80 dan gejala membaik maka kita pertimbangkan untuk bisa rawat jalan bila di rumah tersedia pengobatan lebih lanjut. Tapi bila dia makin memburuk, tidak ada respon klinisnya, maka dilanjutkan terapi di atas. Kemudian dinilai terus sampai 1 jam. Kalau tidak ada perbaikan, maka ini perlu suatu uh, advice daripada spesialis. Nah, kita masuk ke dalam PPOK. PPOK sendiri didefinisikan sebagai suatu kondisi paru heterogen yang ditandai dengan gejala respirasi yang kronik seperti sesak napas, batuk, produksi dahak, dan eksaserbasi. Ini karena abnormalitas saluran napas seperti bronkitis dan bronkiolitis dan atau melibatkan alveoli, dalam hal ini adalah emfisema yang menyebabkan hambatan aliran udara secara persisten dan umumnya progresif. Nah, ini adalah tabel perbedaan PPOK dan asma. PPOK itu biasanya pada umur di atas 40 tahun. Kalau asma biasanya di segala umur. Biasanya ada riwayat merokok lebih dari 20 tahun. Ya. Dan pada asma biasanya itu umumnya ada riwayat keluarga. Kalau pada PPOK jarang, kecuali pada pasien-pasien dengan kekurangan alfa-1 antitrypsin. Kemudian pada PPOK saluran napasnya itu tidak reversibel penuh. Ya. Kalau pada asma biasanya dia sangat reversibel, bahkan sampai normal kembali bila tata laksananya baik. Ya.
Kemudian eh, sputum pada PPOK itu khas biasanya. Khas biasanya kental ya. Dan pada PPOK jarang terjadi peningkatan imunoglobulin E. Kalau pada asma sering terjadi peningkatan imunoglobulin E. Ini adalah gambar eh, histologi asma dan PPOK. Dapat kita lihat saja ya. Ini kita tahu bahwa kita lihat fibrosis pada PPOK lebih berat ya, lebih banyak terjadi fibrosis. Karena memang PPOK itu bukan cuma kejadiannya eh, inflamasinya di paru, tetapi dia melibatkan inflamasi sistemik juga. Itu saja. Apa sebab dan faktor risiko PPOK? Jadi terjadi interaksi gen eh, dan lingkungan yang kompleks. Dan faktor risiko utama adalah pajanan asap rokok, pajanan debu, industri atau asap di jalan, polusi udara. Kemudian ada faktor genetik. Ya. Bagaimana cara mendiagnosa PPOK? Diagnosanya ada gejala, ada faktor risiko, kemudian kita lakukan pemeriksaan spirometri sebagai standar baku. Pada pasien-pasien PPOK, biasanya eh, rasio antara volume ekspirasi paksa di titik pertama dan kapasitas volume paksa biasanya menurun di bawah 70. Sekalipun itu kita sudah lakukan nebulisasi. Jadi sama seperti pada asma, kita lakukan tes namanya tes reversibilitas. Ya. Jadi faktor-faktor risikonya ada asap merokok, tempat kerja, ada polusi industri, ada gejala sesak napas, batuk kronis, kemudian kita lakukan spirometri karena PPOK standar baku diagnosanya adalah memakai spirometri. Dari spirometri juga ini nanti akan kita tahu dia masuk derajat gold 1, 2, atau 3 untuk menggolongkan dia di penggolongan eh, PPOK. Ya. PPOK asma sendiri didefinisikan sebagai kejadian yang ditandai dengan sesak napas dan atau batuk yang memburuk dalam waktu kurang lebih 14 hari. Eksaserbasi seringkali berkaitan dengan inflamasi lokal dan sistemik di dalam tubuh. Pengobatan bertujuan untuk meminimalisir akibat buruk yang dihasilkan dari gejala eksaserbasi. Nah, ini adalah pendekatan diagnosa pada pasien dengan suspek PPOK. Jadi, pasien yang datang ke kita, kita lakukan pemeriksaan apakah memang ini suatu eksaserbasi COPD. Ya. Kemudian kita nilai tingkat keparahannya. Ya. Kalau dia memang ringan, maka dyspnea-fast-nya kurang dari 5. Kemudian RR-nya di bawah 24 kali per menit. Kemudian heart rate-nya di bawah 95 kali per menit. Kemudian saturasi oksigennya pada saat istirahat masih di atas 92% pada udara ruangan. Dan CRP-nya di bawah 10. Kalau dia moderate atau sedang, maka dyspnea fast-nya di atas atau sama dengan 5, RR-nya di atas atau sama dengan 24, dan heart rate-nya di atas 95, dan saturasi oksigennya pada saat istirahat pada udara ruangan di bawah 92, CRP-nya di atas
10 dan daripada hasil pemeriksaan AGD dikatakan didapatkan hipoksemia dengan PaO2-nya di bawah atau sama dengan 60 dan ada tanda-tanda hiperkapnia ya. Jadi PCO2-nya di atas 45 tetapi tidak ada asidosis. Jadi pH-nya masih normal. Dikatakan berat bila pada kelompok moderat itu dari AGD-nya didapatkan asidemia ya. Jadi pH-nya di bawah 3,5. Nah, perlu juga mempertimbangkan eh, diagnosa banding PPOK yang datang ke kita. Yang paling banyak kita eh, diagnosa bandingnya adalah heart failure, ya, pneumonia atau emboli paru. Semuanya itu kita lakukan tes dan treatment yang sesuai. Misalnya, kita curiga pasien ini heart failure, maka kita lakukan fototoraks, EKG. Bahkan kalau kita curiga ini suatu eh, serangan jantung, maka kita periksa juga troponina. Kalau kita curiga suatu pneumonia, maka pasiennya wajib kita fototoraks dan periksa labnya ya. Kalau kita curiga suatu emboli paru, tentunya dari gejala-gejalanya apakah memang itu menunjang suatu emboli paru, seperti pasiennya sesak, batuk darah, nyeri dada, maka kita lakukan fototoraks dan D-dimernya. Nah, ini adalah pengklasifikasian eksaserbasi menurut tingkat gagal napas dan frekuensi respirasinya. Yang tanpa gagal napas biasanya laju pernapasannya masih di bawah 24 kali per menit. Denyut nadinya masih di bawah 95 kali. Tanpa tidak menggunakan otot bantu napas. Tidak ada perubahan kesadaran. Dan hipoksemia akan membaik dengan pemberian oksigen dengan fraksi 24 sampai 35. Ya. Kemudian gagal napas akut yang tidak mengancam. Biasanya laju napasnya di atas 24, menggunakan otot bantu napas, tidak ada penurunan kesadaran, hipoksemia membaik dengan pemberian O2 dengan fraksi di atas 35. Jadi fraksi 35 itu ya bisa 5 LPM masker ya. Dan peningkatan PCO2-nya 50 sampai 60. Ya, terjadi hiperkarbia. Kalau dia mengancam jiwa, berarti dia sudah terjadi asidemia. pH-nya sudah di bawah 2,5. Nah, ini secara singkat tata laksana ekserbasinya. Kalau memang dia ringan, maka cukup diberikan SABA ya, tanpa intervensi lebih lanjut. Kalau dia sedang, maka diberikan SABA dan steroid dengan atau tanpa dengan antibiotik. Kalau dia berat, maka perlu dipertimbangkan untuk perawatan rawat inap dan perawatan ICU, bahkan support eh, respiratory ya lebih lanjut, apakah nanti dipasang NIV atau ventilasi mekanik. Nah, inhalasi SABA yang direkomendasikan merupakan bronkodilator yang diberikan pada awal. Dosis yang direkomendasikan dengan atau tanpa spacer yaitu salbutamol 400 sampai 600 mikrogram 4 sampai 6 jam. Dalam hal ini misalnya 4 sampai 6 kali isapan. Kalau pasien itu menggunakan namanya Ventolin atau Berotex,
4 sampai 6 kali isapan per 6 jam. Kalau menggunakan terbutalin 500 sampai 1000 mikrogram per 4 sampai 6 jam. Jadi 1 sampai 2 isapan 4 sampai 6 jam. Dan ipratropium bromide 80 sampai 120 mikrogram 4 sampai 6 jam, 4 sampai 6 kali isapan. Bila menggunakan nebulizer, gunakan salbutamol 2,5 sampai 5 miligram per 4 sampai 6 jam. Dan ipratropium bromide 0,5 sampai 1 miligram per 4 sampai 6 jam. Jadi di prakteknya salbutamol ini yang ada misalnya Ventolin. Ventolin itu satu ampul sepertinya 2,5 ya. Ya. Jadi kalau dia menggunakan steroid sistemik, maka di dari Gold sekarang menganjurkan menggunakan prednison 40 mili dosis tunggal selama 5 sampai 14 hari. Bila menggunakan ICS dosis tinggi, Setengah hari. budesonide 4 sampai 20 miligram per hari. Dalam hal ini 4 sampai 2 sampai 4 kali pemberian. Nah, ini adalah penilaian pasien-pasien yang indikasi untuk kita rawat inapkan. Misalnya gejalanya bertambah jelek, ya, respiratorinya naik, oksigennya saturasi menurun, terjadi kebingungan dan terjadi gagal napas akut, ada tanda-tanda sianosis dan udem periferal, gagal dengan terapi awal pada eksaserbasi kita, nah, dan ada faktor-faktor komorbid seperti gagal jantung dan tidak ada support yang memadai di rumah, maka pasien-pasien ini kita harus rencanakan untuk rawat inap. Ini adalah tata laksana pada kasus berat yang tidak mengancam jiwa, ya. Jadi kita nilai tingkat keparahannya, kemudian kita ambil analisa gas darahnya, kita lakukan pemeriksaan fototorak, ya, sambil tetap kita berikan oksigen terapi, ya. Nah, tetap kita pantau apa namanya saturasi oksigennya, tetapi menjadi catatan kita juga harus hati-hati pada pasien-pasien yang memang itu PPOK eksaserbasi. Jangan kita kebablasan memberikan terapi. Karena pasien datang, misalnya, oh ini saturasinya cuma di bawah 90. Lalu kita buru-buru memberikan oksigen terapi. Taruhlah, kasih tinggi-tinggi misalnya, oh langsung kasih NRM 15. Nah itu harus hati-hati juga. Karena pasien-pasien PPOK itu memang biasanya sudah terbiasa dengan hipoksemia lama. Kalau kita memberikan terapi oksigen tinggi pada pasien PPOK yang baru datang ke UGD, maka pasiennya akan usaha bernapasnya semakin menurun, sudah keenakan dia. Apa akibatnya? Maka CO2-nya juga akan naik. CO2-nya makin tinggi. CO2 yang tinggi itu akan memperburuk kondisi pasien menjadi CO2 narkosa. Makin tidak sadar pasien. Kita bilang, oh tenang-tenang aja. Padahal sebenarnya pasiennya makin tidak baik kondisinya karena kita terlalu kebablasan memberikan oksigen. Nah, kita berikan bronkodilator, ya, short acting
bronchodilator ya, dinaikkan, kemudian dikombinasi dengan antikolinerik. Ya, ipratropium bromide, ya, diusahakan menggunakan spacer atau menggunakan nebulizer ya. Kemudian pertimbangkan diberikan steroid dan pemberian eh, antibiotik. Pertimbangan untuk memberikan non-invasif ventilator. Kemudian tetap kita monitor balance cairannya. Nah, ini adalah eh, poin kunci daripada manajemen PPOK eksaserbasi. Jadi memang kita memberikan SABA ya dengan atau tanpa antikolinergik ya. Nah, ini epidembesnya C. Kemudian kita tetap memberikan steroid ya. Ini evidensnya A. Kemudian kita berikan antibiotik ya. Karena memang pada umumnya pasien-pasien PPOK eksaserbasi itu penyebabnya adalah biasanya ada infeksi. Nah, biasa kita berikan selama 5 hari. Ini evidennya B. Di Gold yang sekarang memang tidak merekomendasikan lagi metilsantin, ya. Itu evidennya B. Ya, itu kan di luar negeri sana. Tapi kenyataannya di tempat kita kalau memang itu eh, berat dan memang sampai saat ini kita masih menggunakan, boleh kita gunakan. Nah, kemudian kita eh, memberikan non-invasive ventilator sebagai pilihan yang paling utama dan pertama dulu. Ya. Jadi usahakan non-invasif dulu sebelum masuk ke dalam invasif ventilator. Itu evidence-nya, evidence base-nya A. Ini adalah support respiratory yang dapat kita berikan ya. Kapan kita lakukan perawatan ICU dan bila terjadi sesak yang berat, respon tidak adekuat pada terapi awal eksaserbasi kita, didapatkan pasien koma, bingung ya, dan persisten hipoksemia. PaO2-nya di bawah 40 dan perlu invasif mechanical ventilasinya. Dan pasien-pasien yang hemodinamiknya tidak stabil. Nah, ini adalah indikasi-indikasi daripada non-invasif ventilator. Nanti kita lihat saja. Ini adalah indikasi untuk yang yang invasifnya. Jadi yang sudah tidak unstable dan tidak toleransi terhadap NIV ya. Dan atau di NIV-nya pada pemasangan NIV sudah gagal, maka kita masuk ke dalam ventilator mekanik. Status post respiratorinya atau terjadi cardiac arrest. Ya. Terjadi masif aspirasi dan muntah yang persisten. Hemodinamiknya tidak stabil, jadi dengan hipoksemia yang mengancam. Jadi ini kita mesti lakukan ventilasi. Memang pasien-pasien PPOK yang ventilasi itu sangat jarang sangat sulit untuk mengembalikan, untuk melepas ventilasinya.
Nah, sebagai kesimpulan, asma dan PPOK merupakan masalah kesehatan global. Kedua penyakit ini merupakan isu serius yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Pengelolaan yang tepat dapat mencegah eksaserbasi akut, penanganan yang efektif penting untuk menghindari perburukan gejala dan mengurangi risiko kematian. Saluran napas pada asma sifatnya reversibel, tetapi pada PPOK tidak reversibel penuh. Pola sesak pada asma bervariasi, sedangkan pada PPOK dia progresif dan persisten. Demikian, terima kasih. Luar biasa sekali penyampaian materinya, Dok. Terima kasih banyak. Dokter, tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah pembicara terakhir, kita ada sesi tanya jawab. Baiklah, saya panggil pembicara ketiga kita, dokter spesialis anak andalan dari Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit. Beliau menempuh pendidikan spesialis anak di Universitas 11 Maret Surakarta. Kita panggil bersama Dokter Heri, Dokter Heru Setiawan, spesialis anak. Silakan, dokter. Dokter Heru. Makasih Dokter Ayudika. Apa kabar, Eh, dokter? Baik dok. Bisa langsung Para ya. Waktunya 45 menit tanpa interupsi. Silakan, dokter. kasih senior sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam minggu dingin rintik-rintik hujan, kita ngobrol beberapa hal tentang masalah di kedokteran. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang saya akan diberikan waktu oleh panitia adalah tentang asma pada anak. Istilahnya macam-macam, ada krisis asma, status asmatikus, asma serangan berat, tapi sama, suatu krisis pada asma. Penjelasan saya ini akan didasarkan pada buku ini, Pedoman Nasional Asma Anak, tahun 2022, edisi ketiga. Secara umum sebenarnya asma pada anak itu hampir sama kayak dewasa. Saya sangat terbantu karena Dr. Efrem sudah mendahului penjelasan, sehingga saya mungkin nanti tidak akan banyak menjelaskan lagi, tapi karena patofisiologinya sama. Tata laksananya pun hampir sama. Mungkin ada beberapa penekanan asma yang terjadi pada anak. Ini seringkali kita temuin. Apakah kalau ada wheezing itu pasti asma? Jawabannya tidak. Karena ada banyak penyakit yang dia manifestasi klinisnya datang dengan wheezing. Nah, ini salah satu contoh yang pada slide ada beberapa kelainan yang menimbulkan wheezing. Yang pertama bronkiolitis, wheezing juga. Asma, jelas wheezing yang akan kita bicarakan hari ini. Benda asing, wheezing pula. Nah, tapi ada beberapa trik yang bisa kita pakai untuk membedakan apakah ini bronkiolitis kah, asma kah, benda asing. Yang jelas, kalau wheezing pada asma itu sifatnya bilateral. Kalau pada bronkiolitis juga bilateral juga. Yang membedakan yang mana nih? Kalau bronkiolitis biasanya terjadinya pada anak kurang dari 2 tahun. Asma seringkali terjadi pada anak usia lebih dari 2 tahun. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga anak umur kurang dari 2 tahun itu terdiagnosis sebagai asma. Tapi pendekatan diagnosisnya lebih sulit. Jika itu benda asing, sifatnya wheezing unilateral. Mungkin ini sudah disampaikan oleh Dr. Efrem, bahwa pada intinya nih, asma itu adalah suatu inflamasi kronik, menyebabkan obstruksi pada saluran nafas, akibat hiperreaktivitas bronkus, bermanifestasi dengan batuk, mengi, sesak nafas, dan berulang. Pedoman Nasional Asma Anak oleh IDE juga menyatakan hal yang sama, kurang lebihnya ya.
Sifatnya itu kalau pada pemeriksaan, sifat gejalanya itu bersifat, saya ngasih akronim ENTAR atau EFTAR, bersifat episodik, V-nya variabilitas atau nokturnal, ada pemicunya, trigger, ada alergi, riwayat alergi, dan reversibilitas. Pada pemeriksaan fisik, kalau pada anak yang khas adalah ada Denny Morgan Lines pada di bawah kantung mata, ada allergic signer, kehitaman gitu, ada nasal crease gitu karena sering menggosok hidung pada gatal pada anak. Pada lidah ada geographic tak. Pada serangan yang lebih berat tadi Dr. Ephraim sudah menyinggung bahwa mengi tidak akan terdengar gitu karena obstruksinya begitu hebat. Bentuk dada pada anak juga dapat terlihat bahwa bentuknya sebagai barrel chest. Ini seringkali kacau, kita bingung mendefinisikan mana serangan, mana gejala. Gejala asma itu pada panduan terkini itu ada 4. Batuk, sesak, mengi atau wheezing, dan dada tertekan. Sedangkan serangan asma didefinisikan sebagai episode perburukan atau peningkatan yang progresif dari gejala yang di atas tuh, gejala batuk, sesak nafas, mengi, rasa dada tertekan, atau kombinasi dari gejala-gejala tersebut. Ini mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Ephraim. Pada gambar bronkus yang pertama adalah normal airway, terlihat bahwa salurannya lega, otot polos bronkusnya itu rileks gitu. Pada pasien yang asma ternyata juga salurannya pun sudah menyempit gitu. Ketika terjadi serangan, tidak hanya saluran nafasnya yang menyempit, tapi vasokonstriksi, ada edem, dan terlihat menyempit sekali. Ditandai dengan adanya bronkokonstriksi, pembentukan mukus, ada inflamasi mukosa, dan peningkatan permeabilitas vaskuler. Ini asma anak diklasifikasikan di beberapa hal. Berdasarkan kekerapan gejalanya ada intermiten, persisten ringan, sedang, dan berat. Mungkin agak beda dengan definisi asma panduan tahun 2015, yang terbaru lebih mudah. Kalau intermiten itu 1 kali sebulan atau lebih jarang. Kalau yang persisten ringan 2 kali sebulan atau lebih, tetapi tidak lebih dari 1 minggu. Persisten sedang lebih dari 1 kali seminggu, namun tidak tiap hari. Persisten berat itu gejala asma hampir tiap hari. Bukan serangan ya, tapi gejala. Serangannya, mohon maaf ini sudah salah tulis, asma, bukan asama. Jadi asma itu dibagi menjadi 3. Serangan ringan sedang, berat, dan ancaman henti nafas. Dibedakan menjadi beberapa berdasarkan gejala klinis, berdasarkan kesadaran, bicara, laju nafas, retraksi, dan saturasi oksigen. Jika ditemukan 1 atau lebih kriteria pada derajat yang lebih berat, maka diberikan tata laksana derajat yang lebih berat. Misalnya ada, kok kayaknya nih kesadarannya baik, tidak gelisah, tapi saturasinya kurang dari 92% pada pasien asma, masuk kriteria mana? Masuk kriteria yang berat. Ancaman henti nafas, jika seperti tadi Dr. Ephraim persis, jika ada salah satu dari letargi atau suara nafas yang bahkan tidak terdengar. Diagnosis asma itu paling tidak ada 3 ini yang harus ditulis. Diagnosis derajat kekerapan, keadaan saat ini, dan derajat kendali. Mungkin saya akan lewati saja karena ini sudah kita kunyah-kunyah setiap hari. Karena asma pasiennya datang tiap hari ke kita. Ini juga sama yang tadi, jika pasien itu datang dengan keluhan ringan sedang, derajat serangan ringan sedang pada yang dikasih warna yang hijau, itu biasanya bicara dengan kalimat, bisa duduk posisinya, ya ada penaikan respiratory rate dan HR, ada retraksi minimal, saturasi relatif baik,
Kalau diukur dengan spirometri, PF-nya lebih dari 50%. Jika serangan berat, yang akan tampak adalah dia berkata-kata, dia ngomong tapi cuma kata terpatah-patah, posisinya tripod position, saturasinya kurang dari 90%. Sama seperti tata laksana asma pada dewasa, ada 4 hal yang harus diperhatikan ketika kita berhadapan pada anak dengan serangan asma. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah menilai derajat serangan. Yang kedua, penilaian faktor risiko terjadinya kematian. Dr. Evan tadi sudah menyinggung, setelah 1 dan 2 kita lakukan, yang ketiga adalah tata laksana secara farmakologi. Kemudian yang terakhir, tata laksana lanjut pasca serangan. Ini adalah tabel penilaian serangan derajat serangan pada pasien anak seperti tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Ini juga harus kita tahu bahwa pasien-pasien yang memiliki riwayat intubasi, penggunaan ventilator mekanik, itu berisiko pada kematian lebih besar. Ada kunjungan ke UGD karena asma dalam 1 tahun terakhir, penggunaan steroid sistemik yang baru saja atau baru berhenti, penggunaan SABA yang lebih dari 1 kanister per bulan, ada yang ngomong 3 kanister dalam waktu 6 bulan, tidak berobat teratur sesuai dengan anjuran dokter, ada riwayat psikiatrik atau masalah psikososial, alergi makanan, atau ada komorbid nih, pneumonia, diabetes, atau aritmi. Jika ada seperti ini, ada faktor risiko salah satu di ini pada anak, tata laksananya harus lebih agresif dengan pemantauan yang ketat. Tata laksana farmakologi anak dan dewasa juga tidak jauh berbeda. Hanya saja perlu diidentifikasi ada tidaknya komorbid sama lokasi di mana kita melakukan pertolongan. Apakah di vaskes tingkat pertama atau vaskes tingkat lanjutan. Obat-obat secara umum terbagi menjadi 2, obat pereda dan obat pengendali, controller dan reliever. Utamanya pada serangan asma, pemberian obat-obatan ditujukan untuk mengatasi bronkospasme. Yang dalam ini adalah ya SABA, sama golongan santin, magnesium sulfat, dan adrenalin. Untuk mengatasi inflamasi akut ada steroid. Dan pada selanjutnya jika serangan sudah teratasi, kita pakai controller yang obat-obatnya ada pada grafik di lengan sebelah kanan. Sama seperti PDPI, IDAI membuat panduan tata laksana serangan tergantung lokasinya. Jika di FKTP, apakah di FKTL? Pada prinsipnya hampir sama. Jika pasien itu datang dengan serangan asma di FKTP, nilai derajat serangan dan cari riwayat asma, apakah ini berisiko tinggi atau tidak. Kemudian berdasarkan itu, kita bagi menjadi ringan, sedang, berat, dan ancaman henti nafas. Jika datang dengan kondisi ringan sedang, pasien biasanya tidak gelisah, bicara masih normal, bisa membuat kalimat, ada laju nafas, ada retraksi, saturasi juga relatif baik, antara 92-95%. Yang harus kita lakukan adalah pemberian oksigen. Ini opsional ya, sesuai dengan kondisi pasien. Dan pemberian SABA, boleh dengan MDI dengan spacer, diberikan 2-10 kali semprot, atau dengan nebulizer, boleh saja, efektivitasnya sama. Pemberiannya dapat diulang 3 kali tiap 20 menit dalam 1 jam pertama. Untuk pemberian ketiga, baiknya dikombinasikan antara SABA dan ipratropium bromat. Pemberian kortikosteroid diberikan 1-2 mg per kilo per hari, maksimal 40 mg per oral. Nah ini mungkin agak beda pada dewasa, tadi saya lihat 60 kalau nggak salah. Jika serangannya berat, ada gelisah, bicara dalam kata, saturasi kurang dari 92%, atau ketemu salah satu dari tanda ancaman henti nafas, ada letargi, suara nafas tidak terdengar, segera persiapkan rujukan.
Sambil menunggu rujukan atau di dalam perjalanan menuju rujukan, boleh diberikan nebulisasi SABA dan ipratropium bromide, kortikosteroid sistemik, boleh prednison atau prednisolon, maksimal 40 mg intravena, 1-2 mg per kilo per hari, dan diberikan oksigen sesuai dengan kondisi pasien. Jika yang pertama tadi membaik, selesai sudah masalah ringan sedang. Kalau membaik pada pasien dengan derajat ringan sedang dipulangkan. Harus dinilai apakah saturasinya tercapai di atas 94% tanpa oksigen pada room air, PF-nya membaik, dan nilainya 60-80% nilai prediksi terbaik. Nah, untuk rawat jalan boleh diberikan obat pereda, itu diberikan sampai gejalanya reda atau hilang, diberikan obat pengendali, dimulai, dilanjutkan, atau dinaikkan sesuai dengan kekerapan asma, dan minta pasien untuk kontrol 3-5 hari ke depan. Follow up-nya untuk di follow up adalah tentang obat pereda, obat pengendali, dan evaluasi faktor risiko. Apakah obatnya perlu dilanjutkan, apakah perlu dimodifikasi faktor risiko bila memungkinkan. Jika pasien datang dengan asma itu di FKTL, rujukan dari puskesmas, atau datang langsung ke rumah sakit, pada prinsipnya sama, yang membedakan adalah tentang tata laksana selanjutnya. Jika pasiennya datang dengan sedang, tadi sudah disampaikan, diberikan oksigen, diberikan SABA, inhaler atau nebulizer, pertimbangkan ipratropium bromide jika SABA tidak respon. Pada nebu yang ketiga dengan jeda 20 menit, steroid sistemik. Kalau memburuk atau henti napas, ya tetap dirawat di ICU. Pada gejala berat dan ancaman henti nafas, tata laksananya sama, hanya saja pada FKTL ada pemberian magnesium sulfat dan aminofilin. Pertimbangkan juga kortikosteroid inhalasi dosis tinggi. Nah, tentang pemberian aminofilin ini juga kita harus hati-hati yang mana obat ini sudah mulai ditinggalkan dan lebih memilih pada pemberian magnesium sulfat. Nanti pada slide selanjutnya kita kupas tentang gimana cara pemberian magnesium sulfat. Kalau misalnya nanti membaik, ya tetap dipulangkan 3-5 hari kemudian disuruh kontrol. Ini adalah skema tentang tata laksana asma berdasarkan derajat serangannya. Jika pasien datang pertama kali kita dalam kondisi moderate atau ringan, yang dilakukan pada menit pertama adalah inhalasi SABA atau boleh dengan nebu, evaluasi 20 menit kemudian diberikan lagi jika belum membaik, SABA, inhaler, atau nebulizer, dan yang ketiga 20 menit kemudian diberikan SABA plus ipratropium bromide. Dan harus diberikan dalam waktu 1 jam, 20 menit, 20 menit, 20 menit. Pada pasien yang life threatening, yang mengancam jiwa, nebunya pertama kali adalah langsung SABA dan ipratropium bromide, diberikan oksigen, pemberian kortikosteroid sistemik, dan cairan intravena. Ini obat-obat pereda pada serangan asma. Ada SABA, ada SAMA, ada kortikosteroid sistemik, kortikosteroid inhalasi, ada aminofilin, magnesium sulfat. Manfaat klinis dan dosisnya mungkin bisa dibaca selanjutnya. Hanya pada penekanannya pada penggunaan aminofilin harus hati-hati. Riwayat akan jadi takiaritmi lebih besar. Ini juga contoh penggunaan obat-obat pereda yang sering kita jumpai di pasaran. Ada SABA yang bentuknya seperti itu, kita mungkin tahu apa itu obatnya. SABA plus ipratropium bromide, ada high dose steroid dan sistemik
steroid. Ada prednison, boleh prednisolon atau dexamethasone. Nah, mungkin kita pada kasus aja kali ya. Mungkin saya nanti akan nanya ke beberapa ini, mohon tanggapan. Jika misalnya ada seorang anak laki-laki usia 7 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas 3 jam yang lalu. Anak tampak gelisah dan hanya mampu berbicara dalam kata-kata terputus. Pemeriksaan fisik menunjukkan laju nafas 38 kali per menit, retraksi interkostal jelas, saturasi oksigennya 90% tanpa oksigen tambahan. Pasien ini pernah berkunjung ke IGD sebanyak 3 kali dalam 6 bulan karena asma dan saat ini sedang menggunakan inhalasi beta agonis pendek secara berulang. Pertanyaannya adalah, berdasarkan kondisi pasien di atas, tindakan awal yang paling tepat apa nih? Kita lihat bareng-bareng ya. Pertama kali yang harus dilakukan adalah pada pasien ini, seperti yang alur itu adalah dinilai derajat serangannya. Yang kedua, faktor risiko kematian. Dan yang ketiga, baru tata laksana farmakologi. Saya balik ke slide yang tadi. Pada kasus ini, kira-kira serangannya termasuk serangan yang mana? Ringan, sedang, berat, atau ancaman henti nafas? Jika dilihat dari gejalanya, kemungkinan pada pasien ini adalah serangan berat, asma serangan berat. Ada risiko kematian enggak? Salah satu risiko kematian adalah menggunakan SABA berulang. Nah, jadi pada pasien ini harus dimonitoring secara lebih ketat. Tata laksananya apa? Pertama kali, yang bisa nanti ada hadiah mobil-mobilan. Ada yang punya ide? Apakah A memberikan kortikosteroid sistemik per oral dan mengamati respons dalam 1 jam? Yang B memberikan inhalasi SABA dikombinasikan dengan ipratropium bromide sambil mempersiapkan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. C memberikan inhalasi SABA lewat nebu dan menunggu respons. Yang D memberikan dikasih oksigen saja dan merujuk tanpa tindakan lain di IGD. Cepat-cepat aja nih, saturasinya 90%, ntar ada apa-apa nih di puskesmas. Atau yang E, memberikan SABA sebanyak 4 semprot dengan MDI spacer diulang setelah 30 menit. Ada yang punya ide? Mulai mengantuk, Ini langsung saja. tampaknya sudah Yang ada mana, yang Dok? menjawab nih, Dok. Sudah ada Oh ya, Dok. tiga nih, Dok, di kolom komentar yang menjawab nih, Dok. Jawabannya dari Dokter Irna, Dokter Lutfia, dan Dokter Muhammad Jafar. Masing-masing menjawabnya B, Dok. Ah, mantap sekali nih, Dok. Jawabannya kita lihat ya. Wah, kayaknya mobil-mobilannya bisa diambil di tempat toko ini nanti nih. Iya benar bahwa pada pasien ini itu diagnosisnya sebenarnya adalah asma intermiten serangan berat. Yang B, terapinya benar. Seperti grafik ini, karena pada serangan berat adalah pemberian inhalasi SABA kombinasi dengan ipratropium bromide sambil mempersiapkan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Begitu. Kasus kedua, masih ada 10 kasus ini. Kayaknya nanti bakal ini nih, banyak hadiah bertebaran di toko sebelah. Pakai uang sendiri. Kasus kedua itu adalah seorang anak perempuan usia 9 tahun dibawa ke klinik dengan keluhan sesak nafas sejak 2 jam. Pasien tidak tampak gelisah, berbicara dalam kalimat, dan mengalami batuk ringan. Pemeriksaan fisik, laju nafas 28 kali per menit, retraksi minimal, saturasi oksigennya mepet 94% tanpa oksigen tambahan. Pasien memiliki riwayat serangan sebelumnya 1 tahun yang lalu, itu pun sekali.
Anak telah diberikan 1 kali inhalasi SABA di rumah. Nah, orang tuanya punya ini nih, sudah aware, punya dia nebulizer sendiri atau MDI di rumah dan menggunakan MDI. Oh, ini kasusnya dengan spacer. MDI dengan spacer sekali. Tetapi orang tua khawatir karena gejala sebelum sepenuhnya hilang. Ini membaik tapi belum sepenuhnya menghilang. Jika pasien ini datang ke tempat praktek kita, apa langkah yang paling sesuai? Yang pertama, memberikan inhalasi SABA tunggal via nebulizer dan intubasi tanpa tindakan lain. Yang B, memberikan oksigen dengan target saturasi 92%, kortikosteroid oral, dan persiapan rujukan. Yang C, memberikan inhalasi SABA, ipratropium bromide via nebulizer setiap 20 menit dan mengamati responnya. Yang D, memberikan inhalasi SABA via nebulizer setiap 20 menit dan mengamati responsnya. Yang E, memberikan kortikosteroid inhalasi dosis tinggi dan merujuk tanpa intervensi tambahan. Mungkin saya dibantu agar tidak mengantuk. Kira-kira jawabannya apa nih untuk pertanyaan kali ini? Ini sudah ada lagi dok yang menjawab nih dok, malah lebih banyak. Oh banyak banget dok. Ada Wah, jawab mantap sekali. rata-rata jawabannya D dokter. Mari kita lihat. Ternyata jawabannya adalah yang C, pasiennya asma intermiten serangannya sedang. Terapi yang diberikan adalah SABA dan ipratropium bromide setiap 20 menit dan mengamati respon. Pada pasien ini, serangan ringan sedang karena dia respon pada saturasi dan saturasinya juga masih bagus. Begitu. Jadi kalau misalnya dia udah punya MDI di rumah, sudah beberapa kali dipakai dan responnya baik, langsung aja dikasih. Langkah selanjutnya, ini tata laksana yang tadi dibilang bahwa kalau misalnya to mild moderate asma itu SABA dan systemic corticosteroid atau SABA dan high dose inhaled corticosteroid. Kalau serangannya berat, SABA plus anticholinergic dan systemic corticosteroid. Jika tidak membaik, semuanya dikasih. Kalau misalnya pasiennya itu berat, SABA anticholinergic, systemic corticosteroid, dan high dose inhalasi kortikosteroid plus ada obat-obat adjuvan. Kasus ketiga, laki-laki 4 tahun 6 bulan, berat badan 13 kilo, masuk rumah sakit dengan sesak yang makin memberat sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Pasien ada demam. Pasien pernah sesak serupa 3 kali sejak Januari tahun 2022. Tahun 2021 pasien sesak seperti ini sebanyak 4 kali. Tahun 2020 tidak ada sesak. Riwayat sebelumnya pasien dikatakan asma dan berobat ke klinik dokter di dekat rumah. Pasien tidak pernah melakukan inhalasi di rumah dan hanya diberikan obat oral. Pasien sadar berbicara dengan kata, saturasi oksigen 91-92%, frekuensi pernafasan 50 kali per menit, ada ekspirasi memanjang dan wheezing. Diagnosisnya adalah mungkin ada yang bisa membantu? Mungkin diketik karena tidak ada pilihan, mungkin ini nih, kayaknya Pada nunggu pilihan ya dok. Iya, nunggu pilihan. Ini tidak ada pilihan sayangnya. Yang ini tadi multiple choice, yang sebelumnya Silakan. ini Dokter pilihan. peserta boleh menjawab, boleh diketik ataupun mungkin mau buka Speak up. mic. Oke, jika tidak ada, kasus ini adalah pneumonia yang pertama, karena pasien datang dengan demam. Yang kedua, asma persisten sedang, serangan berat. Tata laksananya berdasarkan bagan itu adalah pemberian oksigen, inhalasi SABA dan ipratropium bromide, pemberian steroid,
dan inhalasi yang ketiga adalah pemberian inhalasi kortikosteroid dosis tinggi, diberikan paracetamol dan pemberian antibiotik sesuai dengan di mana fase kita berada. Kalau PNPK pneumonia antibiotiknya pertama kali adalah ampicillin. Begitu ya dokter sekalian. Ada soal lanjutan, jika nanti ternyata pada follow up itu ada perbaikan, yang tadi ya, itu inhalasi sabar dan ipatropurombromid setiap 1-2 jam, budesonide setiap 12 jam, dan nanti diberikan rencana pengendali adalah laba, fluticasone dan samotero. Ini grafiknya tata laksana yang tadi, pada kasus yang tadi. Pada pasien yang severe atau high risk atau life threatening, pertama kali adalah diberikan sabar dan ipatropurombromid plus high dose kortikosteroid tiap 20 menit. Kemudian jika membaik itu diberikan tetap nebu dan sabar dan ipatropurombromid tiap 1-2 jam selama 4-6 jam pertama. Ini terjadi pada 1 jam pertama yang tadi kita bicarakan dalam 20 menit dalam 1 jam, 4-6 jam kemudian itu tiap 1-2 jam. Kemudian jika membaik lagi dievaluasi tiap 4-6 jam kemudian pada 6-12 jam perawatan. Diberikan sabar, ipatropurombromid, high dose steroid 2 kali dan pemberian sistemik steroid. Pada 6-12 jam kemudian diberikan tetap sama sabar, IPR dan high dose steroid. Nah, nanti langkah-langkahnya sama, makin jarang. Ini nebunya tiap 4-6 jam. Pada 12-24 jam kemudian tiap 6-12 jam. Pada 24-48 jam nebunya sabar saja, 6-12 jam, dan diberikan pulang jika membaik dengan obat-obatan pengendali. Yang ini nggak kelihatan mereknya, tapi kita tahu semua obatnya. Nggak boleh sebut merek, karena tidak ada yang mensupport hari ini dari salah satu merek ini. Nah, sebenarnya tata laksana asma itu bisa kita edukasikan ke keluarga. Sehingga harapannya tidak berlanjut ke tempat bekerja kita di FKTP atau FKTR. Ini adalah tata laksana awal serangan asma di rumah. Pada beberapa orang tua sebenarnya sudah aware, mereka punya sediaan sabar sendiri di rumah, baik dalam bentuk nebulizer, diberikan nebulizer, atau MDA spacer. Jika pasien itu di rumah punya sabar dalam bentuk nebulizer, punya nebulizer sendiri, kita bisa minta untuk pasien diberikan sabar dan nebulizer, kemudian dievaluasi. Jika belum membaik dalam waktu 30 menit, boleh diulangi sekali lagi. Kemudian dievaluasi, belum membaik dalam 30 menit, kita sarankan pasien segera datang di fasciankes terdekat. Jika pasien itu pakai MDA spacer, itu pertama kali adalah semprot 1 kali. Kemudian diikuti dengan 10 tarikan nafas. Kemudian dievaluasi dalam waktu 15-30 menit. Ini mirip sama yang tadi diberikan Dr. Efrain. Jika sesak menghilang ya sudah selesai. Tapi kalau misalnya belum membaik dalam 15-30 menit, boleh diulangi semprot 4 kali. Evaluasi lagi, membaik atau tidak. Jika belum membaik, ulangi lagi 4 kali semprot. Jika sudah 4 kali semprot dilakukan 2 kali, baiknya kalau belum membaik segera ke fasciankes. Begitu. Gimana cara pemberian obat-obat pereda? Tergantung usia anak kalau pada anak. Kalau cuma diberikan MDA saja pada anak-anak kurang dari 5 tahun, biasanya tidak terlalu efektif. Mereka harus butuh yang namanya spacer, yang seperti ini nih. Spacer yang di atas atau yang di bawah. Nah, dosis MDA yang direkomendasikan adalah pada anak kurang dari 20 kilo, 4-6 kali semprotan. Anak lebih dari 20 kilo, 6-8
10 kali semprotan. Catatannya adalah MDA dan nebulizer itu memiliki efektivitas yang sama pada asma yang ringan hingga sedang. Cara pemakaian pada MDI itu sama, bisa pada anak yang lebih kecil atau dibantu dengan ini mandiri ibunya atau dibantu ibu dan bapaknya sepertinya ini, dan ini dibantu dengan ibunya. Biasanya pasien kita suruh nafas dulu, tarik nafas, buang nafas. Ketika buang nafas itu apa namanya, kalau bisa diperintahkan itu ditaruh di mulut atau ditutupkan pada hidung dan mulut. Kalau anak yang bisa menghirup disuruh hirup, terus disuruh menghitung nahan nafas sampai 10 detik semampunya. Tapi kalau nggak mampu, pada anak yang tidak kooperatif bisa menahan nafas pakai MDA spacer, itu disuruh nafas biasa aja 10 sampai 15 kali nafas. Ini penggunaan turbohaler. Sama kayak tadi, dihirup, dan biasanya dipakai anak umur di atas 5 tahun. Setelah dihirup, tahan nafas, kemudian dilepaskan. Kemudian setelahnya jangan lupa berkumur, karena salah satu risikonya adalah timbulnya jamur pada mulut. Ini penggunaan diskus healer. Sama kayak yang tadi, disuruh narik nafas, dihirup, dihitung 1 sampai 10, kemudian buang nafas biasa. Kemudian ditutup diskus healer. Ini beberapa tipe nebulizer. Ada yang jet nebulizer, ultrasonic nebulizer, ada mesh nebulizer yang ada di pasaran. Mana ini yang diantara 1, 2, 3 ini di tempat praktek dokter? Mana yang lebih efektif? Mana yang lebih bagus? Boleh semuanya. Tetapi catatannya adalah, kalau nanti menggunakan obat-obatan kortikosteroid inhalasi dosis tinggi, tidak disarankan menggunakan yang kedua, ultrasonic nebulizer. Selainnya sama, boleh diberikan dengan berbagai macam alat ini. Ini mungkin nanti bisa dibaca sendiri, obat-obatan tentang adjunct terapi untuk status asmatikus. Ini juga sama, SABA itu sediaannya apa, SAMA itu apa, LABA itu apa, dan bagaimana dosisnya. Sepertinya mungkin bisa dibaca. Pada selanjutnya saya next saja. Mungkin ini ya yang tidak terlalu sering kita gunakan, tapi ini disarankan dipakai pada asma serangan berat sampai mengancam nafas, terutama pada mengancam nafas, itu penggunaan magnesium sulfat atau adrenalin. Cara pemakaiannya adalah, dosis pada anak adalah 50 mg per jam selama 4 jam. Atau bolus berulang 20 sampai 50 mg per kilo setiap 4 jam. Boleh juga pakai adrenalin, tapi dipakai hanya jika tidak tersedia terapi pereda lainnya. Mungkin kalau kita pas bertugas di remote area, yang paling jauh dari kota Sampit misalnya, magnesium sulfat kayaknya pasti ada di tempat puskesmas. Adrenalin juga ada. Mungkin bisa dipakai magnesium sulfat atau adrenalin sebelum melakukan rujukan. Ini terapi oksigen yang diberikan, saya lewatin. Bronkodilator antikolinergik itu yang tadi dibilang ya, bahwa diberikan setiap 20 menit, 3 kali dalam 1 jam. Kemudian diperjarang sesuai dengan perbaikan klinisnya. Setiap 1-2 jam, setiap 4-6 jam, dan seterusnya, seperti gambar tadi. Kortikosteroid intravena diberikan secara bolus setiap 6-8 jam, boleh terpilih prednison dan metilprednisolon. Prednison injeksi seperti tidak ada. Maksimal 60 mg per hari. Pada anak yang dewasa, pada anak yang lebih kecil 40 mg per hari. Ini tabelnya, pilihannya. Boleh pakai metil, prednison, metilprednisolon, sampai dexamethasone atau betamethasone injeksi. Dan dosisnya juga. Ini adalah tipe-tipe steroid dan apakah short acting. Yang hijau itu short acting, misalnya hidrokortison. Yang biru itu intermediate, prednison, prednisolon atau metilprednisolon. Yang merah
itu yang long acting. Ini obat-obatan inhalasi kortikosteroid yang ada di tempat vaskes, biasanya di rumah sakit ada banyak nih, ada budesonide. Ini yang jadi bahasan. Dahulu banyak digunakan aminofilin. Pertimbangannya adalah pada pasien asma serangan berat dengan ancaman henti nafas yang tidak berespon pada dosis maksimal beta-2 agonis dan kortikosteroid sistemik. Dosis yang direkomendasikan adalah 6-8 mg per kilo, dilarutkan dalam D5%, dalam larutan garam fisiologis 20 ml, diberikan dalam waktu 30 menit dengan infus pump. Bila respon tidak optimal, maka dilanjutkan dengan pemberian dosis rumahan 0,5-1 mg per kilo per jam, diencerkan dengan D5%. Jika pasien sebelumnya mendapatkan terapi aminofilin, maka dosis yang diberikan separuhnya. Kalau tadi 8 mg, ini diberikan 3-4 mg dengan rumahan yang separuhnya juga. Nah, ini catatannya. Aminofilin intravena tidak direkomendasikan untuk diberikan secara rutin pada serangan asma karena kurang efektif dan kurang aman jika dibandingkan dengan inhalasi beta-2 agonis kerja cepat dengan SABA. Yang kedua, keamanan aminofilin itu sempit. Efek samping tersering pada aminofilin adalah mual, muntah, takikardi, agitasi. Toksisitas yang berat bisa menyebabkan aritmi, hipotensi, dan kejang. Apabila pasien menunjukkan gejala tanda henti nafas, pasien harus langsung dirawat di ruang ICU. Magnesium sulfat tadi sudah disinggung, diberikan dengan berbagai cara, 40-50 mg, maksimum 1.500 mg untuk anak dengan berat badan lebih dari 30 kg. Dosis tunggal diberikan selama 60 menit.